Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan ceramah ta'ziyah, marilah kita bersama-sama mengiringkan surah Al-Fatihah kepada almarhumah Hasmi binti Jumaddi. Mudah-mudahan dengan berkah surah Al-Fatihah dan kehadiran kita sebagai doa dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah dan diampuni segala salah dan hilafnya selama hidup di dunia ini. Ila arwah Hasmi binti Jumaddi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah tasyih yang sama dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada ahli bait yang ditinggalkan almarhum, yang saya muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada al-ustaz yang hadir pada kesempatan ini, kepada hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebagai penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu yang wajib untuk senantiasa menghiasi bibir kita adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini tidak sah salat kita kalau kita tidak baca. Dan ayat ini adalah ayat yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oleh para mufassir memberikan penafsiran Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan 99 namanya Allah, itulah Rabbul Alamin. Jadi sama kita membaca mewakili 99 namanya Allah jika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Tidak diterima suatu ibadah, suatu doa
sebelum kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, dan hati Jumat setiap Jumat pada khutbah keduanya selalu mengingatkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri melakukannya hanya salawat kepada Rasulullah. Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita salat, Allah tidak salat. Allah mewajibkan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, Allah tidak berpuasa. Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah, Allah tidak mengeluarkan zakat fitrah. Allah mewajibkan bagi kita yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bersalawat kepada Rasulullah, dan Allah sendiri dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat Jumat kalau seorang khatib tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah Allah yang ada disebut Allah Muhammad. Setelah la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ibu, pernah kita baca itu la ilaha illallah? Berapa huruf, Bu? Bapak-bapak, berapa huruf itu la ilaha illallah? Berapa huruf? 7. Maka kita baca tapi tidak pernah kita berhitung. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Lahirnya jam 12 dari la ilaha illallah. Lahirnya bulan dan tahun 12 bulan dari la ilaha illallah. 12 siang, 12 malam. Jumlahnya Bu berapa? 24. 2 kali 24. Berarti mau selamat di dunia wal akhirah ada di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum diwajibkan kita salat, inilah yang pertama didakwakan oleh Rasulullah pada periode Mekah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selama 13 tahun. Tetapi yang beriman kepada Allah tidak cukup 100 orang. Padahal mudahnya belum perintah salat, puasa, zakat, haji. Yang diperintahkan, yang didakwakan Nabi pada periode Mekah cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi yang beriman cuma 72 orang. Itulah yang disebut dengan as-sabiquna awwal. Itulah yang sama-sama Rasulullah hijrah ke Madinah, yang 72 orang. Siapa yang pertama masuk Islam, Bu? Siapa yang pertama masuk Islam? Abu Bakar, sehingga diberi as-siddiq. Siddiq itu membenarkan daripada ajaran yang dibawa Rasulullah. Itulah yang pertama masuk Islam, namanya Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini bukan orang lain dari Rasulullah, mertuanya Rasulullah. Yang nak kawini anaknya Abu Bakar namanya Siti Aisyah. Itu nak kawini Rasulullah. Jadi mertuanya itu Rasulullah itu Abu Bakar. Umar juga mertuanya Rasulullah. Orang yang didoakan untuk masuk Islam penantang Rasulullah itu adalah Umar bin Khattab. Dan setelah itu yang pertama didoakan untuk masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Dan juga nakawini juga anaknya Umar bin Khattab. Maka dia mertuanya Rasulullah. Setelah itu Utsman bin Affan. Siapa itu Utsman bin Affan? Menantunya Rasulullah yang kawin sama anaknya Rasulullah.
Ummu Kalsum dan Ali bin Abi Thalib kemanakannya Rasulullah, nikah juga, menantunya juga Rasulullah yang nikah sama, kawin sama Siti Fatimah. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah keluarganya Rasulullah, mertua dan menantu. Pernah kita hitung itu hurufnya Umar Abu Bakar As-Siddiq itu 12 huruf. Umar bin Khattab 12 huruf. Utsman bin Affan 12 huruf. Ali bin Abi Thalib 12 huruf. Ini bukan dibuat-buat, tapi ini adalah keajaiban yang kita tidak tahu di balik itu adalah rahasia Allah. Yang di dalamnya 12 itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi 4 khulafaur rasyidin ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Rasulullah? Orang yang dijamin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Rasulullah? Ada yang lebih tinggi derajatnya daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Siapakah itu? Kita lah ini. Kita tidak pernah ketemu Rasulullah. Kita tidak pernah ketemu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih tinggi nilai keimanannya, ketakwaannya daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kita lah ini. Mungkin karena dia beriman, karena ketemu langsung dengan Rasulullah, dia ketemu langsung dengan dakwanya Rasulullah. Kalau kita, apanya kita ketemu? Tabinya, sahabat kita tidak pernah ketemu. Tapi Rasulullah mengatakan, ku tinggalkan 2 perkara untukmu. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada, bihima kitabillahi wa sunnatur rasul. Ku tinggalkan 2 perkara untukmu selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnatur rasul. Al-Quran dan hadis Rasulullah, kamu akan selamat di dunia wal akhirah. Maka kita harus belajar membaca Quran karena pedoman hidup kita. Maka diajak anak-anak kita untuk membaca Quran, mulai dari huruf hijaiyah sampai dia tahu betul menyambung huruf itu. Itu tugas dan kewajiban kita. Kesyukuran kita di Kolaka ini banyak TPQI, dan itu gurunya digaji oleh pemerintah. Begitu juga imam masjid, begitu juga khatib. Ini adalah satu keistimewaan bagi pemerintah kita di Kolaka. Maka tidak ada alasan anak kita tidak tahu mengaji. Kenapa? Semua masjid hampir ada semua TPQ-nya. Di Kolaka ini adalah dikenal dengan daerah hafiz Quran. Hampir ada semua hafiznya. Miratul Mujahid juga dibuka hafiz Quran. Baitur Rahim ada juga di sini. Al-Mawadah. Sekarang di Babu Gafar juga ada. Ada juga di Rufala. Ada di Masjid Agung. Ada di Masjid Raya. Kita pilih mana saja. Itu di Kolaka, di luar Kolaka. Ada di Samsan, di MTS Samsan di Undulaka. Dan sampai juga ada di Baula, ada di Pomala, ada di Tohari. Inilah yang pertama. Maka untuk mendalami agama Islam, maka kita harus pelajari dulu dasarnya. Makanya Rasulullah SAW pertama menerima Al-Quran bukan perintah sholat. Ayat apa yang pertama diterima Rasulullah? Surah apa? Surah Al-Alaq. Apa yang isinya surah Al-Alaq? Perintah Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Bismi Rabbika, baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Bukan langsung disuruh salat. Perintah salat nanti 27 raja, nanti Isra dan Mi'raj. Yang pertama yang diwajibkan kepada kita adalah zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Makanya ada zikirnya. Apa yang pertama? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. 5. Dari mana itu subhanallah? Siapa yang pertama itu mengucapkan itu subhanallah? Jadi kalimat tauhid yang pertama subhanallah.
Siapa itu yang diperintahkan membaca itu subhanallah? Adalah para malaikat. Maha suci yang kau ialah. Jadi yang ditugaskan oleh Allah cuma berzikir saja mensucikan Allah. Setelah itu Nabi Adam, alhamdulillah, zikirnya Nabi Adam adalah alhamdulillah ya Rabbil alamin. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa, siapa punya itu zikir? Nabi Nuh alaihi salam. Itu Nabi Nuh perintahnya oleh Allah cuma menegakkan kalimat tauhid la ilaha illa. Tapi tidak ada yang beriman pada zaman Nabi Nuh, termasuk istrinya Nabi Nuh dan anaknya. Padahal bukan diperintah sholat, puasa, zakat dan haji, cuma diperintahkan la ilaha illallah. Inilah zikirnya lidah kita. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Siapa itu punya zikir Allahu akbar? Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Kan yang disembah umatnya Nabi Ibrahim bukan menyembah Allah tapi patung. Berapa patung yang disembah? 360 patung. Dalam 1 tahun, 12 bulan, 360 hari yang disembah penduduk Mekah pada zaman Nabi Ibrahim itu ada 360 Tuhan. Datang Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu. Yang besar bukan patung, Hubal dan, tapi yang besar adalah Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka risiko hukuman yang harus didapatkan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tetapi apakah Nabi Ibrahim terbakar? Malah dia kedinginan. Apa dibaca Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah berfirman, "Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakanlah hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim bukan terbakar, malah dia kedinginan di dalam kobaran api. Inilah kemaha kuasa Allah diperlihatkan. Api saya tidak bisa membakar orang yang di dalamnya ada kalimat tauhid, ada kalimat Allahu Akbar. Yang bisa meredamkan api itu adalah kalimat Allahu Akbar. Kayak terjadi kebakaran berteriak Allahu Akbar, kan itu adalah salah satu adalah yang bisa meredupkan, bukan api, bukan angin, bukan air, tetapi yang bisa meredupkan itu adalah pemilik api itu. Siapa yang pemilik api? Allahu Akbar. Hanya Allah yang Maha Besar. Setelah itu sampai kepada Rasulullah. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Rasulullah menjawab la haula wa la quwata illa billah. Inilah yang pertama diwajibkan kepada mulai umatnya Nabi Adam sampai kepada umatnya Nabi Isa. Sebelum kepada Rasulullah sebelum diwajibkan sholat yang awalnya 50 kali sehari semalam. Jemaah yang sama dimuliakan, inilah inti salat. Maka di dalam salat kita, mulai dari takbiratul ihram sampai membaca surah Al-Fatihah, sampai kita ruku, bangun dari ruku, sujud, sampai bangun dari sujud, sampai kita duduk, itu ada zikir yang kita baca. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah tugas kita ketika kita dilahirkan di atas permukaan bumi. Inilah tujuannya. Apa tujuan kita ada? Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah dijadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budun, menyembah kepada Allah. Bagaimana cara menyembah kepada Allah? Bagaimana cara kita menyembah kepada Allah? Ada aturannya. Apa aturan? Maka sebelum kita menyembah, menghadap kepada Allah, kita harus suci. Kita harus kudus, menghadap kepada yang kudus, yang maha suci. Hanya Allah hanya menerima yang suci. Maka kita harus berwudu. Setelah berwudu, kita berpakaian. Maka pakaian yang ada yang melekat pada diri kita harus tahu, harus suci. Mulai dari kepala sampai ujung kaki. Kalau ada cincin, jam tangan, ada kacamata, harus jelas.
Dari mana sumbernya ini kacamata? Dari mana sumbernya ini kopiah? Dari mana sumbernya ini cincin? Dari mana sumbernya jam tangan? Dari ini jas, baju dalam, celana dalam, semua yang kita pakai harus jelas. Jangan pakai beribadah kalau subhat tidak jelas, tapi pakailah yang jelas, yang bersih, lagi suci. Karena inilah yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima kalau ada yang tidak suci pada diri kita. Maka saya selalu ingat orang tua dulu kalau habis panen, panen padi atau panen jagung, atau kalau sini panen coklat cengkeh, maka yang pertama hasil panennya itu adalah yang pertama dibelikan pakaian ibadah, sholat. Kenapa? Jelas sumbernya. Kalau tidak jelas sumbernya jangan kita pakai. Jangan kita pakai, jangan kita makan, belikan saja yang lain. Yang masuk di dalam, yang diberikan makan kepada anak-anak, jangan harus jelas. Kalau tidak jelas, jangan dikasih anak. Itu yang pertama, karena harus suci. Itulah ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, pertama dibedah dadanya, dibersihkan dirinya Rasulullah, dibersihkan hatinya Rasulullah. Itulah makna harus suci sebelum menghadap kepada Yang Maha Suci. Setelah itu tempat di mana kita sujud, di mana kita ibadah harus suci. Jadi diri kita, pakaian kita, tempat harus suci. Inilah tujuan hidup kita menuju tujuan akhirat kita. Maka yang pertama diperhitungkan ini hisab adalah salat. Kalau sudah bagus salat kita, maka seluruh amal ibadah yang kita lakukan insyaallah diterima oleh Allah. Tapi kalau salat kita tidak diterima, maka yang lain tetap ada pahalanya, tapi tidak bisa kita nikmati. Kenapa? As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Jadi kalau walaupun kita puasa, zakat, haji, berinfak dan bersedekah, tapi tidak salat, tetap ada pahalanya. Tetapi tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Kuncinya kita tidak miliki. Salat. Maka salat yang harus kita perbaiki. Bagaimana memperbaiki salat? Makanya selalu, kenapa diulang-ulangi itu salat? Masa sudah lama diulang-ulangi selalu salah? Maka yang pertama adalah setelah kita bersih terusus, ketika sudah buang air besar dan buang air kecil, istinja. Ibu, berapa syaratnya beristinja? Apanya yang bersihkan? Pertama dibersihkan apanya? Apanya? Tainya. Setelah tainya, apanya lagi? Apanya, Bu? Licinnya. Setelah licinnya, baunya. Udah dirasa, Pak. Gak dirasa sih. Ini lidah. Baunya. Kalau masih rasa tai, belum bersih. Nggak boleh pakai sabun. Ini. Bisa begini. Kalau sudah hakul yakin sudah tidak berbau, makanya tidak boleh panjang kukunya. Kenapa? Tinggal nanti garang-garang tainya sini. Kenapa ini selalu rasa tai? Karena tinggal di sini. Cuci lagi, jangan pakai sabun. Sudah, kan tai itu sendiri bukan tainya orang. Cuci lagi, kalau sudah tidak berbau. Hakul yakin sudah tidak berbau. Kalau sudah hakul yakin diyakinkan hati sudah tidak berbau, maka disapukan di muka. Terakhir di muka. Maka itulah obat awet muda, Bu. Di tahu sambil pagi itu beli RDL, rusak kulit muka. Ini apa maknanya ini? Kalau kita jaga istinja kita, tidak ada yang bisa cium bau kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah cium bau kita. Bau kita itu kotoran, sama itu tai-tai itu. Makanya kalau kita mati tidak ada yang bisa cium kita. Ini istinjanya yang diperhatikan. Kalau sudah ini, jadi kalau yang terakhir itu, kalau masuk di setengah ini, di pantai ini harus masuk ini. Jadi jangan sampai itu. Jadi caranya mereka harus masuk sedikit situ, pantai.
Saya berjuara tapi harus saya jelaskan karena ini masalah kesucian kita. Setelah itu sudah hakul ini masuk di situ sudah cium, tidak ada lagi berarti hakul sudah bersih. Berarti kita sudah tidak cium. Sapukan di sini, putar di situ, pinggang. Baru terakhir ini yang selesaikan. Ini tidak saya dapat di, saya sampai di SD tidak dapat di situ. Hanya dapat sama Pak Kiai. Itu. Soalnya ini. Ini yang selesaikan. Ujung jari. Pegang ekor di belakang, baca sulbi wa tarah. Sulbi itulah kejadian kita. Itulah asal kita, namanya sulbi. Ini ekor. Makanya kalau orang biasa jatuh itu, biasa lumpuh. Iya. Itu satu. Jadi istinja. Yang kedua, buang air. Menghadap, jangan menghadap ke belakang, menghadap kiblat, membelakang kiblat. Jadi ketika kita buat air, diniatkan dalam hati. Karena kita ini dari tanah, dari air, dari angin, dari api. Berarti kalau kita buang air besar, dibuang di kali, berarti kita tahu air, kita berarti air, kita berarti tanah. Berarti kita berarti asal kita. Tidak ada juga didapat sampai di S3 Pak. Saya cuma sama dapat sama Pak Kiai. Mau saya kasih tahu ini. Saya tahu bagaimana caranya Pak Kiai. Niatkan kalau kamu buang air apa ke WC atau dimanapun kamu buang, niatkan saya buang kotoran dan kencing saya di selanya tanah. Selak tanahnya, selanya bukan di tanah. Jadi yakinkan niatkan saya buang. Kapan kita buang di tanah? Ketika nanti kita masuk di tanah itu yang akan hancur rumut di badan kita di situ. Kenapa? Karena kita berarti asal kejadian. Saya tidak dapat sampai di program istri kan cuma dapat pesantren. Itu pun juga tidak dibicarakan secara umum, tapi saya karena kasih daripada saya yang berdosa kalau saya kasih tahu, tidak dikasih tahu tadi. Itu ya. Kedua, buang air kecil. Tidak boleh buang air kecil berdiri. Itu anak-anak buang air kecil sembarang saja. Ada telis sudah gosok kencingi. Sembarang juga baru dati-dati. Tidak cuci. Biar sembahyang dia terima. Harus jongkok. Sudah jongkok ada syaratnya. Sudah itu diurut keluar ke laki-laki dan harus batuk terakhir. Kenapa harus batuk? Sunnah Rasul. Kalau ada yang tertinggal sedikit pasti keluar. Terus keluar ke situ batuk. Itu tunjuknya kalau dia batuk dia terpercik keluar kalau masih tertinggal. Biasa kita sudah air wudhu keluar lagi sedikit. Sudah pakai celana, kena lagi celana. Pakai sembahyang, tadi sembahyang tak. Makanya itu celana dalam kalau laki-laki kalau satu lusing itu celana dalam tidak cukup. Satu kali bisa jadi pakai di celana dalam. Selalu juga kesini pakai jarak. Apa sih paru ini kapan? Pakai. Kalau paru tidak ada gunanya kita sembahyang, tidak terima sembahyang. Kenapa najis? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu bertaubat kepadanya. Jadi kalau mau dicintai Allah selalu bersih. Perhatikan itu terus di bagian itu. Paru pagi sembahyang ada guna-gunanya bisa sembahyang. Karena itu yang Ustaz selalu pakai itu pakai sarung, tidak pakai celana dalam itu. Saya begini, saya pakai selepin begini, kenapa ya? Jangan sampai jatuh, makanya itu selalu pakai selepin supaya biar ditarik begini bisa. Kayak tahu kayak itu takut karena nanti kabur rusangnya. Ada nonton gratis itu. Itu yang dimasukkan. Ini yang kayaknya itu mananya tadi apa? Ketika nanti kita dimandikan tidak ada yang bisa cium di situ. Kenapa? Istinja kita sudah jaga. Jadi buang air kecilnya, buang air besarnya, buang air kecilnya. Itu. Ini yang harus kita. Dan ini sudah jangan salah kencing berdiri. Tidak bersih itu kalau kita kencing berdiri. Tapi kalau darurat bisa kalau darurat. Tapi rata-rata orang yang bikin tempatnya kencing, ada yang laki-laki kencing berdiri memang gitu. Tempatnya laki-laki suruh berdiri memang kencing.
Padahal itu tidak ada, etikanya harus jongkok. Akhirnya kita ya akan ada yang tumbah jongkok, kita jongkok masuk di WC untuk duduk. Jangan sampai juga kalau kita berdiri kan celana begini, karena percikan itu celana dipakai sembahyang, tidak terima sembahyang. Kenapa? Ada najis itu melengket. Inilah yang salah satu yang kita harus jaga untuk menjaga kesucian kita. Sudah itu baru kita menghadap kepada Allah. Karena nanti yang menjawab nanti pertanyaan mungkar dan nakir bukan mulut yang bicara, tetapi yang menjawab nanti adalah salat kita. Tapi kalau bagus tinjak kita masuk di dalam salat, kita kembali tadi salat. Bagaimana caranya Nabi menerima salat? Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj menghadap kepada Allah, apakah Nabi berdiri? Tidak. Menghadap kepada Allah, apakah Nabi juga ruku? Juga tidak. Bagaimana? Apakah Nabi ketika menghadap kepada sujud? Juga tidak. Apakah Nabi ketika menghadap kepada Allah dalam posisi duduk? Juga tidak. Bagaimana Rasulullah menghadap kepada Allah ketika di Sidratul Muntaha? Dia posisinya bertahiyat. Ketika menghadap kepada Allah, Nabi bersalam, bukan assalamualaikum, tapi salamnya Rasulullah at-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas wahai Nabi. Sudah selamat Nabi. Siapa yang selamat? Allah. Kalau Allah yang memberikan keselamatan, maka sudah jelas. Tapi Rasulullah tidak mau selamat sendiri. Rasulullah tidak mau diagungkan sendiri. Yang dipikirkan bukan istrinya Rasulullah. Yang dipikirkan bukan anaknya Rasulullah. Bukan istrinya Rasulullah, bukan orang tuanya Rasulullah, bukan sahabatnya Rasulullah. Tapi Rasulullah mengingat, dia jawab Rasulullah. Setelah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dirahmati dan diberkati oleh Allah, Nabi menjawab assalamu alayna wa la ibadillahi sholih. Keselamatan atas dan seluruh umatku yang mengerjakan amal soleh, bukan istrinya Nabi disebut. Maka kita yang selamat akan bersama Nabi. Siapakah yang selamat? Yang sembahyang. Yang bisa menyelamatkan adalah sembahyang. Karena yang lain bisa, jika orang mengeluarkan zakat bisa dibayarkan orang. Naik haji bisa dibayarkan orang naik haji. Saya kemarin naik umrah dibayarkan, bukan. Jadi orang bisa berangkat haji, ada yang gratis, ada yang dibayarkan. Sama pembimbing haji dibayarkan oleh pemerintah. Seperti itu. Inilah salah satu dialog. Makanya dikatakan di situ Rasulullah itu abdi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan dikatakan di situ Rasulullah atau Muhammad, abdi. Siapa itu abdi? Hamba. Siapa itu hamba? Muhammad. Siapa itu Muhammad? Kita. Min da Muhammad. Yang salat itu adalah Muhammad, yang terima salat itu adalah Allah, itulah yang selamat. Ketika nanti orang dimasukkan ke dalam neraka tidak ada berbentuk manusia, dirubah wujudnya, apakah dirubah menjadi anjing, menjadi babi, itulah yang dilemparkan masuk ke neraka jahanam. Tapi umatnya Rasulullah, semua umatnya Rasulullah tidak mau dicabut rohnya Rasulullah sebelum ada timbang terima antara Allah dengan Rasulullah. Jaminannya apa? Yang diperjuangkan kepada kita, wahai Muhammad, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya. Ini seumur hidupnya melakukan dosa. Tidak pernah salah, mungkin tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah haji. Dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Sebelum roh belum sampai di kerongkongan sini, sudah melepas. Allah masih berikan ampunan kepada kita. Yang pertama itu 100 hari.
Kita lihat umatmu Muhammad yang melakukan dosa seumur hidupnya dan dia bertaubat kepada Allah 100 hari sebelum dia meninggal, diampuni dosanya. Apa kata jangan Jibril? 100 hari masih bisa dia melakukan lagi dosa setelah dia bertaubat. Sampai dikasih 40 hari sama tidak mau terima. 7 hari, 3 hari, 1 hari masih tidak terima. Kapan yang terima Rasulullah? Sebelum lepas di sini, roh naik di sini, lepas di sini. Garbir namanya ini, leher. Lepas. Maksudnya lepas ini di lidah. Lidah tidak bisa lagi berucap. Kalau masih di lidah masih bisa berucap di lidah. Astagfirullah. Kalau sudah lepas ini tidak bisa lagi berucap, maka itu tadi. Jemaah yang sama dimuliakan oleh, maka disuruh kita selalu bertaubat. Mau dicintai oleh Allah, bertaubat dan selalu mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka kita harus selalu bertaubat. Bagaimana Rasulullah bertaubat? Sudah dijamin oleh Allah bertaubat Rasulullah itu 100 kali. Kita tidak disuruh jadi 100 kali, cukup 3 kali saja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lu tidak bisa astaghfirullahaladzim. 3 kali. Ingat apa dosa kita tadi? Ampuni dosa kita. Ingat dosa-dosa kita yang jangan dikumpul-kumpul itu dosa, nanti masih panjang perjalanan. Setelah itu apa yang kedua? Setelah takbiratul ihram. Kenapa itu dikatakan takbiratul ihram? Kenapa ada takbir yang diharamkan oleh Allah? Bukan diharamkan takbir, haram hukumnya. Ketika angkat takbir Allahu Akbar, madu kita tadi bersimpang. Ini komporku belum matikan, yang kompornya besar, diulangi takbir. Itulah yang diharamkan, mengingat selain kebesaran Allah itu dikatakan takbiratul ihram. Kenapa? Inilah pembuka langit pertama sampai langit ketujuh, menembus sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi pembukanya, kuncinya Sidratul Muntaha langit pertama sampai menuju kepada Allah adalah takbiratul ihram. Inilah mi'rajnya kita. Setelah menghadap kepada Allah, apa yang kita baca? Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Dari mana yang awalnya? Inilah yang pertama diucapkan Rasulullah ketika dia lahir. Dalam kitab Barsanji dijelaskan ketika Rasulullah lahir, dia letakkan kedua tangannya di tanah dan dia menghadap ke aras. Lantas dia berucap Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itulah doa pembuka, disebut doa iftitah. Doa iftitah juga doa pembuka. Yang dibuka Rasulullah apa? Rahmatan lil alamin. Lahirnya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Maka dia buka. Kalau kita semua posisi umatnya Rasulullah dalam posisi baik yang disesar maupun yang normal, dalam posisi sujud ke tanah. Dan saya sudah saksikan anak saya yang disesar semua dia sujud, tarik dalam keadaan sujud. Hanya Rasulullah tidak sujud ke tanah, dia menghadap ke aras. Maka dikatakan itu manusia luar biasa, lain dari yang lain. Nabi lahir sudah disunat, Nabi lahir dalam keadaan bersih. Kalau kita apa yang kita ucapkan kalau dilahir anak apa? Bukan Allah akbar kabira, tapi bukan itu. Itulah kalimat hidup. Kalau ini tidak diucapkan, maka itulah mati keluar dari perut ibunya. Kalau dia tidak bicara, dia ngomong. Kalimat ini yang diucapkan inilah kalimat tauhid. Diambil dari Allah. Inilah awalnya ketika mau dilahirkan, Allah kan bertanya dulu sama Ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka Ruh itu menjawab, qalu bala sahina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ucapkan ketika kita masih di alam arwah. Maka kita sudah beriman kepada Allah, baru kita keluar. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita tidak mengaku Allah, kalau Allah sebagai Tuhan kita, maka itu yang keluar mati di perut ibunya. Karena kita mengaku, kalau bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi, maka ditentukanlah 3 rahasianya Allah. Rahasia Allah hanya Allah yang tahu, manusia tidak tahu, bakal mau kita tahu. Apa rahasianya Allah?
Apa rasanya Allah? Wa ajalahu wa amalahu wa rizqikahu. Ajal kematian tidak satu pun manusia yang tahu. Rezeki tidak ada juga manusia yang tahu. Amal manusia juga tidak tahu sebesar apa amal kita. Ada yang tahu rezekinya di mana? Ada yang tahu kapan dia mati? Tidak ada yang tahu. Rasulullah kekasihnya Allah tidak tahu. Kenapa? Rahasianya Allah. Kalau rahasia diketahui bukan rahasia. Jadi kalau ada rahasianya ibu, ada rahasia aku, bukan rahasia kalau kita sudah kasih tahu orang. Rahasia itu hanya kita yang tahu dengan Allah. Jadi jangan kalau rahasia dikasih tahu, saya percaya ini tahu, saya kasih tahu. Kalau ada pernah kita lakukan pada masa lalu yang tidak bagus, cukup kita yang tahu, jangan kita sampaikan. Karena yang menutupi aib kita, menutupi dosa kita, kesalahan Allah yang tutupi kita. Coba kalau dia itu setiap kita melakukan dosa itu diperlihatkan. Jadi jangan kita kalau ini sudah tidak ada manusia yang terluput yang namanya dosa. Siapapun, karena tidak ada jaminan. Hanya Rasulullah yang menjamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu selalu kita bersihkan diri kita dengan banyak beristighfar, banyak bersalawat. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, ketiga yang kita harus jaga adalah ketika membaca surah Al-Fatihah. Perbaiki bacaan Fatihah kita. Karena ini adalah dialog antara hamba dengan Allah. Terkhusus ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Dan yang ketiga yang harus kita jaga ketika transaksi antara hamba dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kenapa orang biasa goyangkan begini? Itu persaksian kepada Allah. Apakah saat tidak sadar di persaksian ada gerakan mengakui secara jasadiah kita? Itu namanya lahiriah. Batinnya mengakui, menyaksikan. Gerakan itulah namanya jasadiah kita. Jemaah yang sama dimuliakan, inilah yang harus kita jaga. Maka insya Allah ketika nanti kita menghadapi sakaratul maut, yang pertama datang iblis. Bagaimana kita tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid? Iblis akan datang kepada kita ketika kita dalam keadaan sakarat. Maka disitulah maka kewajiban seorang keluarga ketika kita dalam keadaan sakarat bacakan surah Yasin. Kenapa? Siapa yang membacakan surah Yasin dalam orang itu, dia akan dijauhkan dari pengaruh-pengaruh iblis itu. Dia akan menjauh. Yang lainnya tuntung dia la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang satunya pagari mayit yang dalam keadaan sakarat dengan bacakan surah Yasin. Cuma yang sama dimuliakan oleh Allah, ini yang harus. Ketika kita akan menghadap kepada Allah, akan ditanya. Apa pertanyaannya ketika itu sudah masuk dalam kubur? Ketika kita yang ikut sama kita, apa yang ikut? Harta yang kita ikut, yang ikut sama kita kan cuma 3 lapis kain kapan, ada pakai jas masuk dalam kuburan. Maka ibu-ibu yang sudah yang bapak-bapak yang sudah pernah melaksanakan umrah dan haji, simpan itu ihramkan, jadikan ini sebagai kain kapan. Kan itu sudah dari tanah suci. Jelas sebenarnya. Ibu-ibu juga begitu. Jadi saya itu ada sudah mulai simpan, sudah ada di koper bulan nanti saya itu saya sudah siap di situ. Itu pakai ihram saya, jadikan sebagai kain kapan saya. Itulah harta kita. Mobil, uang di mana ada yang ikut sama kita. Apalagi yang ikut sama kita cuma amal. Apalagi anak yang soleh dengan amal jariah. Apa yang pernah kita sumbangkan di pondok pesantren, pernah disumbangkan kepada orang yang menuntut ilmu. Maka itu yang kita dapatkan. Makanya di situ yang bisa mendoakan kita adalah anak kita. Waladun soleh, anak yang soleh. Seorang anak berdosa kepada orang tuanya kalau dalam setiap dia sholat, dia tidak berdoa. Apa doanya, Bu? Kedua orang tua. Bapak-bapak, apa doanya? Ini wajib. Jangan pernah tinggalkan tempat ibadah sholat kita sebelum kita doakan kedua orang tua kita. Ini yang kewajiban yang harus
yang selalu kita sebelum itu baru doa sapu jaga. Jangan pernah lupakan orang tua kita doakan. Karena ridha Allah wa fil ridah walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Yang sama dimuliakan oleh Allah inilah. Makanya nanti ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bukan mulut yang bicara, maka yang menjawab pertanyaan mungkar adalah takbiratul ihram. Allah Akbar. Man nabiyuka, siapa nabimu? Allahumma salli ala sayyidina. Itulah salawat kita. Man imamuka, apa imammu? Maka yang datang akan bersaksi adalah bacaan Fatihah kita. Ulumul Quran. Kenapa dikatakan ulumul Quran? Anan ribu, anan ratus, anan puluhan ayat, 114 surat, 30 juz. Itu lahir dari surah Al-Fatihah. Kenapa? Saji salat kita kalau kita tidak baca surah lain, tapi tidak sah salat kita. Tidak ada salat tanpa surah Al-Fatihah. Itu. Setelah itu, man kiblatuka, apa kiblatmu? Maka kita ketika kita salat kan mustaqiblah. Baitul akan datang menghadap kepada saya, tempatnya dia menghadap. Man ikhwanuka, siapa saudara-saudari? Bukan saudara kandung yang datang. Saudara seiman dan sekeyakinan, itulah salam. Makanya kita selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diputar itu, bukan di satu samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan bersaksi, itu saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang satu gini, assalamualaikum. Sampingnya gini tahu. Itu caranya assalamualaikum. Putar itu, tawaf di belakang. Karena itulah akan datang menjadi saksi ketika ditanya, man ikhwan, siapa saudara-saudarimu? Bukan saudara kandung yang datang bersaksi, tapi saya datang akan datang yang temani kita. Zaman saya lah temannya berjamaah bersaksi. Jadi yang menjawab bukan mulut yang menjawab, tapi semua yang dilakukan dalam kehidupan kita itu yang datang. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ada lagi yang untuk selalu kita amalkan. Ada 3. Pertama, ketika mau tidur, dan ketika mau keluar rumah, dan ketika selesai salat. Apa yang harus kita baca setelah selesai salat? Jangan pernah tinggalkan tempat salat kita. Pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau keluar rumah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pertama sebelum syahadat disuruh beristighfar. Sudah itu apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru sudah itu disuruh membaca ayat kursi. Karena siapa yang membaca ayat kursi, baik ketika dia mau tidur, baik dia tinggalkan rumahnya, baik dia selesai sholat, itu jaminannya surga dan selalu dikawal 70.000 malaikat yang kawal. Itu namanya pengawal gaib kita. Ketika tidur, ketika keluar rumah, dan ketika kita selesai salat. Dan setelah itu yang terakhir, kalau pengunci rumah itu dalam sunnah. Ketika sudah kita baca itu ayat kursi, maka penguncinya ketika kunci rumah surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Baru kita keluar, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Apa makna itu? Kita yakinkan diri kita, maka orang tua kita bilang sudah sampai baru berangkat. Itu maknanya. Maksudnya kita sudah yakin, kita sudah bekali diri kita. Yakinkan, bayangkan kita sudah sampai di tujuan dan kembali. Setelah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sendiri jawab balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna itu? Kita selamat berangkat, dirahmati dan diberkati, dan jawab salah kita bahwa kita kembali dengan diselamati dan diberkati oleh Allah. Kenapa banyak terjadi kecelakaan? Karena dia berangkat dengan sebuah lagu. Yang pertama diingat, mana HP-ku, ada ke SMS masuk, ada ke WA masuk, ada ke status, kita baca, lupa berdoa. Setelah kita berada di atas mobil kita, di atas pesawat, di atas motor,
Zikirnya kita perbanyak baca zikirnya Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Siapa yang selalu membaca akan dimudahkan urusannya oleh Allah, dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan dicabut rohnya malakal maut sebelum keluar di mulutnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, ini yang harus. Kalau dosa kepada Allah, doanya Nabi Adam kita baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau kita ada dosa, mungkin meninggalkan suatu kewajiban, maka penghapusnya adalah kita baca doanya Nabi Adam ketika dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Itulah doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau doanya Rasulullah, khusus Rasulullah, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dijauhkan dari azab, diberikan kebahagiaan di dunia dan diberikan kebahagiaan akhirat, dan dijauhkan dari azab api neraka. Itu khusus diberikan kepada Rasulullah, yang tidak diberikan kepada Nabi Adam sampai Nabi Isa, hanya kepada Rasulullah dan kepada kita sebagai umatnya. Makanya itu yang selamat akan selalu bersama Rasulullah adalah kita hambanya yang senantiasa beristighfar, bersalawat dan berzikir kepada Allah, dan selalu kita minta setiap sujud terakhir kita dimatikan dalam husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah akhir kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dakhatul jannah, dijamin masuk surga. Maka untuk jaminan masuk surga, dimanapun kita berada, sesulit apapun dalam kehidupan kita, jangan pernah lepas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah 1, 2, 12, berarti 2 kali 24 jam. Itulah yang dijamin, yang dalam hidup dan kehidupannya, umur kita antara waktu 12, 12, dan disitulah selalu mengingatkan kita di waktu wal asri, demi waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, itulah yang tidak rugi. Dan kita mudah-mudahan kitalah yang termasuk di dalamnya dan diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di penghujung acara kita, marilah kita bersama-sama kembali memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lagi membacakan surah Al-Fatihah dan surah Ikhlas kepada almarhumah Hasmi binti Jumadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين
حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وسم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا وتقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب النعمة أبواب الصحة أبواب القوة أبواب السلامة أبواب السلامة أبواب السلامة من البلاء الجن والإنس والشياطين ورزقا حلالا طيبا وسيا مباركا فيه خصوصا اسمي بنتي اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وشهادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار أبدل عند الحساب. اللهم بصر أمورنا وتقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين رب العالمين.